Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa membersihkan qalbu, hati kita, sehingga dia cenderung imtisalul awamir, senantiasa melaksanakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dipandang Allah pada diri kita adalah qulubukum, hanya hati kamu, wa a'malukum, dan perbuatanmu. Sedangkan harta kita Allah tidak butuh karena dia sangat kaya, memiliki segalanya. Jabatan kita juga tidak dipandangnya karena dia maharaja, semua bisa dihancurkannya dan di bawah telapak kaki dan genggamannya. Karena itulah nilai kita, kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat bentuk rupamu yang tampan, gagah, perkasa. Walaupun gagah hanya kecil, setinggi-tingginya 2 meter saja. Kemudian Allah juga tidak melihat ahsabikum, derajatmu, jabatanmu. Tidak juga melihat kepada amwalakum, hartamu. Akan tetapi yang dilihat Allah adalah dinilainya qulubikum, hatimu, qalbumu, apakah terpaut kepada Allah, mencintainya, ikhlas, berbuat kepadanya hanya untuknya, mencari ridhonya, wa amalikum, dan anggota tubuhmu itu apakah mentaatinya, mengikuti apa yang dia cintai, dia ridhoi. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berawal melihat diri kita dari qalbu kita, maka khutbah yang singkat ini mengajak kita membahas tentang qalbu. Di dalam sebuah hadis ada ungkapan Nabi dalam riwayat Ahmad, disebut hadis nomor 10.705. Terdapat sebuah hadis di sana dikatakan al-qulub arba'atun. Jenis hati manusia ini ada 4. Yang pertama qalbun ajrat. Qalbun ajrat, ya dia misla siraj, dia seperti matahari bercahaya. Ada lagi qalbun aghlaf, ya hati yang ketutup. Ini hati orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Ada lagi qalbun mankus, hati yang nakas, ya, yang mangkus. Ini hati orang-orang yang berpenyakit. Dalam Quran kadang-kadang disebut ya, maradun, kulubun, hati mereka itu dalam keadaan marad, sakit. Ada juga qalbun musbah. Nah, ini hati yang terbalik, ya. Yang terbalik ini hati orang beriman, sedangkan nanti hati yang sakit itu dianggap hati orang yang munafik. Ma'asyiral muslimin, maka nanti ketika kita mati atau di akhir akhirat, itu yang menyelamatkan kita adalah sangat bergantung kepada qalbun kita. Allah sering membahasakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari ini tidak lagi bermanfaat anak-anak, harta-harta yang kamu punya.
kecuali orang-orang yang datang membawa hatinya menghadap Allah dalam keadaan qalbunya salim, selamat. Qalbun salim yang selamat inilah qalbun ajrab, qalbun yang bersih, hatinya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an ciri orang yang hatinya beriman kepada Allah ada beberapa ayat, misalnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan disebut nama Allah, mulai gemetar di dalam kalbunya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan Quran nambah iman dia, tambah yakin. Ya, kadang-kadang di dalam ayat lain juga disebut taksyairuna juludul ladzina. Ya, kadang-kadang kulit orang-orang beriman itu bergemetar juga mendengar ayat-ayat Allah. Kadang mendengar azan, suara merdu, orang baca Quran merdu, mendengar azan. Itu tarikan rohani, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, syair-syair ketuhanan, itu muncul rasa getaran di kalbu kita. Begitu orang sholawatan membaca sholawat kepada Nabi, baca sholawat, rindu, getar hati kita, rindu kepada Nabi SAW. Ini hati orang beriman, ciri orang beriman. Maka hati orang beriman ini ya gampang sekali tertarik kepada Allah, kepada agama. Ya, karena hatinya bercahaya, diajak kepada agama, dia terus mau kalbunya itu. Sehingga nanti jasadnya pun ringan untuk melaksanakan kebaikan. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, kalau kita mau selamat, ya hati kita harus diselamatkan lebih utama. Tidak bisa tidak, karena selamatnya diri kita ini berawal dari kalbu. Maka di dalam diri manusia ini ada satu benda yang kalau dia bagus selamat, selamatlah kalian. Kalau hancur, hancurlah kalian. Apa itu? Wahyal qalb. Itulah hati, kalbu. Inilah yang menjadi pusat perhatian. Maka disebutlah oleh ulama bahwa qalbu mukmin, hati orang beriman itu adalah Ka'bahnya Tuhan di dalam diri kita, seperti rumahnya Allah dalam diri kita. Kenapa? Karena dia memandang kita lewat itu. Nah, bahkan ada sebut asar Allah memandang kita dari arasnya kepada kolbu kita. Jadi ditiliknya lewat kolbu kita. Maka kalau kita mau berhubungan dengan Allah lewat kolbu. Karena memang Allah itu yang pertama kali dia pandang kolbu kita. Menghubungi Allah lewat kolbu, lewat hati, lewat rasa. Barulah Allah itu terasa nyata, benar adanya. Tapi kalau kita ngakal-ngakali, mikir-mikir, belum tentu kita ketemu. Sebab orang-orang kafir ini lebih pintar, cerdas dari kita kan. Bisa buat pesawat, bisa melanglang buana, menguasai informasi antariksa. Astronominya luar biasa, ilmunya, ilmu falaknya hebat. Lebih hebat ilmu akal mereka dari kita. Tapi karena kolbunya tidak dibenerin, bengkel hatinya tidak masuk bengkel, tidak ada perbaikan, maka kolbu mereka menjadi mati. Akal cerdas, kolbunya mati. Inilah yang disebut dalam Quran, ayat yang kita bacakan tadi, khatamallahu ala qulubihim. Akhirnya hati mereka itu ketutup, khotam. Kenapa ketutup? Ya karena mereka menutup diri, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak digunakan untuk meresapi, memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka baca Quran itu penting, menghidupkan qalbu, zikir. Maka menghidupkan qalbu itu kata Nabi yang pertama, caranya adalah kita harus banyak berzikir, istighfar, astaghfirullahaladzim. Banyak istighfar, karena setiap kali kita buat dosa, itu bintik hitam menetap dalam qalbu kita. Semakin banyak dosa lalai kita, semakin banyak bintik tik 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 bintik hitamlah qalbu kita, hitam lama-lama ketutup. Begitu ada cahaya Quran, energi Quran, gak ada getaran. Kenapa? Udah gelap. Ketutup. Ketika kalbu kita ketutup karena banyak lalai dan maksiat, maka kita akan merasakan gak beriman lagi kita sama Allah. Ujung-ujungnya jadi kafir sama ateis. Gak percaya kita sama akhirat. Kenapa? Itulah ciri orang yang kalbunya hancur, hitam, gelap. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang paling jauh dari Allah itu adalah orang ateis. Dia kira mati dia selesai urusannya, gak ada masalah. Mati dia paling banyak urusannya dalam kubur, lebih banyak yang kita hadapi lagi dari yang di dunia ini.
Kenapa bisa begitu ya? Karena sudah ketutup. Maka ini harus kita jaga, jangan sampai kolbu kita ini ketutup. Tahukah kita kenapa Nabi mengatakan siapa yang tidak hadir sholat Jumat 3 kali Jumatan maka hatinya menjadi munafik? Karena di Jumat ini ada khutbah, di sini ada pencerahan agama untuk membersihkan kolbu, mengingatkan kita kepada Allah. 3 kali dia tidak dengar ceramah agama, 3 Jumat, itu bisa ketutup hatinya, berbalik dia. Penyakitnya tambah akut. Itu yang disebut nanti hati yang sakit. Ya, hati orang munafik. Hati yang sakit. Hati orang munafik ini, kata Nabi SAW, dia tahu itu benar, dia tahu dia mati, tapi dia nggak peduli, nggak mau tahu. Dia tahu itu dosa, tapi dia nggak peduli, nggak takut dosa, diingkarinya. Ya, hatinya tahu dia. Makanya kalau kita buat dosa, sebenarnya kita tahu. Makanya kalau nanti kita diajab, ya karena kesalahan kita. Tahunya kita itu salah, tapi kita ingkari. Ini cenderung kepada hati orang munafik. Ya. Gak peduli dia. Tahu dia tuh kekafiran itu dosa, keburukan itu dosa, tapi diingkarinya terus. Yang keempat, itulah yang disebut tadi hati yang musaffah, hati yang terbalik. Yang terbalik ini maksudnya di sini adalah hati orang beriman seperti diumpamakan Nabi seperti bisul, ada penyakit ya kan, bisulnya ada bisulan, bisul itu di dalamnya ada darah merah, ya di sana ada kuman beradu di dalam itu. Kalau nanti darahnya bagus, bisa mengalahkan kuman-kuman, mati dari darah menjadi bisulnya sembuh, ya dia akan mengeluarkan nanah dan dia akan sembuh. Tapi kalau tidak kalah dia, darah merahnya yang baiknya kalah, maka dia akan dengan sendirinya jatuh. Ya, berperang di dalam kalbu kita itu. Hati orang-orang yang berpenyakit juga kadang-kadang hati orang beriman ini diumpamakan Nabi seperti tanah juga. Kalau diberikan air, diserap air, maka dia memberikan manfaat. Maka dari itulah masyarul muslimin, perjuangan hidup kita ini sebenarnya adalah membersihkan kalbu, membersihkan hati. Karena kita dicoba dengan godaan harta, jabatan, uang, ya, kebutuhan-kebutuhan fisik, jasmani, ini semua cobaan bagi kehidupan kita. Apakah kita mampu tetap bersih hati kita, memanage hati kita, menyelamatkan kalbu kita dari pengaruh ini semua? Nah, kalau kita selamat, qalbun salim, man atallahu biqalbin salim, selesai. Kita akan dimuliakan Allah. Tapi kalau kita tidak mampu menyelamatkan kalbu kita, maka kita akan menjadi orang celaka. Tentunya maka kita terus berusaha memohon bantuan kepada Allah. A'inna ala dzikrik. Semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk senantiasa ingat dirinya sehingga bersih kalbu kita. Bersihnya kalbu kita ditandai dengan wa syukrika, kita pandai bersyukur, salat kita khusyuk, dan bersihnya kalbu kita nanti juga akan berpengaruh kepada bagusnya perbuatan dan seluruh akhlak yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada kita untuk terus berjuang. Dan karena itulah Nabi selalu memberikan kita berpesan, mengajari kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan dan terus-menerus dalam mengingatmu. Maka dari itu kita harus banyak istighfar. Nabi setiap hari 100 kali istighfar supaya hati bersih. Sebanyak-banyaknya kita istighfar untuk bersihkan hati. Jangan tinggalkan baca Quran, dengar ceramah supaya kalbu hidup. Minimal Jumatan begini 3 kali nggak boleh. Karena dia membantu menghidupkan kalbu kita. Dan dengan begitu nanti kalbu kita insya Allah semakin lama semakin bercahaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina
syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warḍallahu khulafa rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma pilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa qalban ajrat ya arhamar rahimin. Wa zawjatan salihah waladan salih wa rizqa wasi'an katsiran halalan tayyiban yuqarribuna ilaika ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir umurana umurad dunya wad din wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.